Halo sahabatku, saya mewakili teman-teman dari Profesioners Universitas Kelabat mengucapkan selamat pagi kepada kita semua yang lagi di rumah karena virus corona. Walaupun Anda di rumah, kami tidak ingin Anda ketinggalan dengan informasi kesehatan. Oleh sebab itu, pada video ini kami, mahasiswa Profesioners Universitas Kelabat, akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Apa itu hipertensi? Ikuti videonya. Hipertensi. Apa yang dimaksud dengan hipertensi? Hipertensi merupakan gangguan pada sistem peredaran darah yang sering terjadi pada lansia, dengan kenaikan tekanan darah sistolik lebih dari 150 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Klasifikasi hipertensi terbagi menjadi dua. Pertama, berdasarkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Kedua, berdasarkan tekanan darah pada orang dewasa. Gejala-gejala hipertensi yaitu seperti berikut. Yang pertama, penglihatan mulai kabur, telinga berdenging, mimisan, jantung berdebar-debar, mudah merasa lelah, sering kali merasa sakit di kepala atau vertigo, dan rasa berat ketika ditumpuk. Komplikasi hipertensi harus segera diobati. Di Indonesia hanya 0,7% orang yang terdiagnosis tekanan darah tinggi minum obat hipertensi. Padahal hipertensi yang tidak dapat penanganan baik bisa sebabkan komplikasi seperti stroke, jantung koroner, diabetes, serta gagal ginjal, dan bahkan bisa juga mengakibatkan kebutaan pada mata. Pada penyakit hipertensi terdiri dari dua jenis penata laksanaan. Yang pertama yaitu penata laksanaan secara non-farmakologis dan yang kedua secara farmakologis. Penata laksanaan secara non-farmakologis sangat penting dilakukan untuk menurunkan tekanan darah tinggi karena penata laksanaan ini bertujuan menurunkan tekanan darah tinggi dengan cara memodifikasi faktor resiko yang dapat menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya hipertensi. Seperti yang pertama, mempertahankan berat badan ideal. Obesitas yang terjadi dapat dilakukan dengan cara diet rendah kolesterol dan tinggi protein dan tinggi serat. Nah, yang selanjutnya yaitu membatasi asupan natrium. Membatasi asupan natrium dapat dilakukan dengan cara tidak mengkonsumsi garam lebih dari 2.300 mg atau setara dengan 1 sendok teh per hari. Yang ketiga yaitu menghindari merokok. Seperti yang kita ketahui bahwa merokok dapat menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya komplikasi pada penyakit hipertensi seperti stroke dan penyakit jantung. Karena kandungan nikotin yang ada di dalam rokok dapat meningkatkan atau dapat menimbulkan jantung bekerja lebih keras sehingga mengakibatkan tekanan darah tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu membatasi konsumsi alkohol. Membatasi konsumsi alkohol dapat dilakukan dengan cara tidak mengkonsumsi alkohol lebih dari 2 gelas per hari untuk pria dan 1 gelas per hari untuk wanita. Selanjutnya yaitu penurunan stres. Penurunan stres dapat dilakukan dengan cara yaitu meditasi dan relaksasi otot. Selanjutnya yaitu terapi atau relaksasi aromaterapi. Dan yang terakhir adalah terapi masase ataupun pijat. Nah, selanjutnya untuk penata laksanaan farmakologis menurut Saferi dan Marisa pada tahun 2013, penata laksanaan farmakologis ini merupakan
penanganan menggunakan obat-obatan seperti yang pertama, yaitu diuretik yang bekerja mengeluarkan cairan berlebih dalam tubuh. Dan yang kedua yaitu penghambat simpatetik yang merupakan obat-obatan yang berfungsi untuk menghambat saraf simpatis. Dan yang ketiga yaitu beta blocker. Beta blocker ini berfungsi untuk menurunkan daya pompa jantung. Dan selanjutnya itu vasodilator yang bekerja secara langsung pada pembuluh darah dengan reaksi otot polos pembuluh darah. Nah, selanjutnya itu angiotensin converting enzyme inhibitor atau yang kita kenal dengan captopril. Selanjutnya yaitu penghambat reseptor angiotensin 2 atau valsartan. Dan yang terakhir antagonis kalsium atau diatasem dan verapamil. Nah, itulah beberapa penata laksanaan pada penyakit hipertensi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan setiap hari. Dan jangan lupa ikuti sesuai anjuran dokter. Terima kasih. Kita semua sudah mengikuti pembahasan manfaat.